Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto akhirnya angkat bicara soal keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan kemenangan istrinya Ratu Rahmat Zakia dalam Pilkada Kabupaten Serang, Banten. Yandri menyatakan ada kekeliruan dalam poin-poin yang disampaikan oleh MK. Ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menjelaskan dirinya mengkampanyekan istrinya dalam acara Rakercap Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI 3 Oktober 2024. Saat itu Yandri belum berstatus sebagai menteri. Politisi PAN itu merasa kedatangannya sekedar anak bangsa dan saat itu pula Yandri sudah tidak menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI. Meski demikian, Yandri menyatakan menghormati putusan MK dan siap menghadapi pemungutan suara ulang Pilkada Kabupaten Serang. Tanggal 3 Oktober itu saya belum menjadi Menteri Desa. Ya, karena dilantiknya tanggal 21 Oktober 2024. Jadi tanggal 3 Oktober 2024 saya diundang, bukan pihak yang mengundang para kepala desa. Saya diundang, ada bukti suratnya dan itu juga disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi saya diundang sebagai pihak narasumber. Saya menyampaikan di situ tentang bagaimana Banten bebas korupsi, kira-kira begitu. Karena Banten selama ini belum maju, penyakitnya adalah banyak korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi saya ulangi lagi, tanggal 3 Oktober 2024, saya belum Menteri Desa dan tidak lagi menjadi Wakil Ketua MPR. Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto terbukti cawe-cawe memenangkan istrinya Ratu Rahmat Zakia di Pilkada Kabupaten Serang. Mahkamah Konstitusi memutuskan dilakukan pemungutan suara ulang. Langkah calon Bupati Serang Ratu Rahmat Zakia untuk menduduki kursi Kabupaten Serang Sabtu tertunda setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi. MK menemukan bukti suami Ratu Rahmat Zakia yang juga Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto ikut cawe-cawe memenangkan sang istri di Pilkada Serang 2024. Salah satu fakta yang diungkap MK adalah adanya keberpihakan aparatur desa yang semestinya bersikap netral di Pilkada. Di mana menteri selaku pejabat negara di dalam membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan Yandri Susanto selaku menteri dapat secara signifikan mempengaruhi sikap kepala desa selaku subjek yang menerima manfaat dalam kegiatan dan program Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sehingga berdampak secara signifikan pada tindakan yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu dalam pemilu kada. Hal ini tampak dari kegiatan, dari tindakan atau perbuatan yang telah dibuktikan oleh Bawaslu berkenaan dengan ketidaknetralan kepala desa dalam pelanggaran pemilu yang telah dilakukan Ketua APDESI. Dengan demikian, dalih atas dasar temuan itu, elit Partai Amanat Nasional justru bergeming. Wakil Ketua MPR asal fraksi PAN Edi Suparno hanya berharap pemungutan suara ulang di Kabupaten Serang bisa berjalan lancar. Saya kira mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan lancar ya, karena kita berharap bahwa pilkada yang kita laksanakan ini juga merupakan momentum bagi kita untuk membenahi berbagai permasalahan agar pilkada berikutnya akan berjalan lebih lancar lagi tanpa ada permasalahan-permasalahan atau ada isu-isu yang ada di lapangan. Akan ke istrinya Pak Yandri itu di daerahnya dilakukan pengetan suara. Please itu jangan deh. Enggak, saya nggak bisa komentar. Saya mohon maaf banget. Itu sama sekjen aja deh. Gitu. Jejak Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dalam isu cawe-cawe sang istri sebetulnya pernah tercium ketika beredar surat undangan dengan menggunakan kop dan stempel resmi kementerian untuk acara peringatan haul kedua ibunya. Hal ini terjadi 2 hari setelah Yandri dilantik menjadi menteri. Namun Yandri kala itu membantah ada muatan politik maupun penyalahgunaan wewenang dalam acara itu. Tim Liputan Metro TV.
Pemirsa, perkara cawe-cawe di Pesta Demokrasi kembali menjadi sorotan. Kali ini Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dinilai Mahkamah Konstitusi ikut campur membantu pemenangan sang istri di Pilkada Serang. Imbasnya MK meminta pilkada ulang, lalu adakah konsekuensi hukum di balik praktek cawe-cawe pilkada ini? Kita akan membahasnya bersama kuasa hukum Ratu Zakiah Najib Hamas, Dadi Hartadi, serta analis politik Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Selamat malam Mas Dadi, selamat malam Bang Ray. Selamat malam, yuk. Selamat malam Mbak, selamat malam Mas Ray. Saya akan mulai diskusi dari Mas Dadi terlebih dahulu pasca putusan MK yang final dan juga mengikat ini. Apa kemudian sikap dari klien Anda? Ya, sudah berulang kali saya menyampaikan, kami sampaikan bahwa tim dari paslon atau pihak terkait ya dalam konteks perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Serang, paslon nomor urut 2, Ibu Ratu Rahmatu Zakiah dan Pak Najib Hamas itu sudah dengan sangat ikhlas menerima apa yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi. Karena memang putusan tersebut final dan mengikat, sehingga kita harus patuh dan menghormati para pihak yang diperintahkan di dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, itu harus menjalankan apa yang menjadi amar putusannya. Dan kalau tadi ditanya kami apa yang kemudian menjadi sikap kami, sebetulnya kami mengkritisi dari sisi aspek yuridisnya ya, apa yang menjadi dalil permohonan pemohon yang mempijakkan atau mendalilkannya pada pijakan terhadap adanya peran pejabat negara. Pak Menteri Desa Bang Yandri Susanto itu diasumsikan atau dialibikan ya, karena tidak pernah ada bukti apapun yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi atas pelanggaran pemilihan yang dilakukan Pak Yandri Susanto. Yang pertama adalah terkait soal kehadiran Pak Yandri Susanto di rapat kerja cabang Abdesi Kabupaten Serang. Yang perlu kami jelaskan di sini adalah Pak Yandri Susanto kapasitasnya itu adalah sebagai undangan dari Abdesi yang hadir sebagai penasehat Abdesi. Itu yang pertama. Pak Yandri pada tanggal 3 Oktober menghadiri acara itu belum menjadi Menteri Desa. Ya, jadi Pak Yandri sebagai warga negara biasa yang sudah bukan menjadi Wakil Ketua MPR dan belum menjadi Menteri Desa. Jauh sebelum dilantik sebagai Menteri Desa. Hadir kapasitasnya diundang. Maka sebagai undangan kehadiran di sana. Nah, itu yang kemudian perlu diluruskan ya. Jadi kalau mempijakan pada kehadiran Pak Menteri Desa pada tanggal 31 Oktober, bukan Menteri Desa itu yang hadir ke rapat kerja Abdesi tersebut, dan tidak pernah Menteri Desa mengajak atau mensosialisasikan untuk memilih Ibu Rahmatu Zakiah. Jadi hanya sebagai Yandri Susanto warga negara biasa. Lalu kemudian dalil yang kedua adalah terkait soal kop surat Menteri Desa. Ya, pasca Pak Menteri dilantik sebagai Menteri Desa atau Pak Yandri dilantik sebagai Menteri Desa. Kop surat itu memang berisi undangan yang berisi untuk memperingati Hari Santri, haul ibunda dari Pak Menteri Desa. Nah, haul itu adalah bagian daripada mendoakan kedua orang tua. Pak Menteri dengan jabatan barunya ingin banyak orang yang mendoakan ibundanya gitu untuk kemudian bisa mendapatkan keberkahan dari apa yang memang amanat dan tugas yang saat ini dipercayakan oleh Presiden kepada Pak Menteri. Karena memang kemudian Pak Yandri ini menerima undangan, apakah kemudian fasilitas negara ikut terlekat juga pada saat itu dengan Pak Yandri? Ya, Mbak, artinya gimana bisa menggunakan fasilitas dan kewenangan orang pada tanggal 3 Oktober itu Pak Yandri itu bukan Menteri Desa. Jadi tidak ada fasilitas negara yang melekat di Pak Yandri, kemudian tidak ada kewenangan yang melekat di Pak Yandri. Tapi yang digaung-gaungkan adalah pada saat hadir di Rakercap itu adalah sebagai Menteri Desa. Terus menggunakan fasilitas-fasilitas negara seperti ajudan dan staf-staf pribadi. Itu tidak ada. 3 Oktober itu Pak Yandri sebagai warga negara biasa dalam menghadiri Rakercap tersebut. Nah, dalam mengundang ya menggunakan. Ya, Mbak. Baik, Mas Dadi, saya akan ke Bang Ray terlebih dahulu. Bang Ray, bagaimana Anda melihat konstruksi dari kasus ini? Ya, kalaupun diulang-ulang itu sebetulnya nggak terlalu banyak lagi manfaat, karena putusan Mahkamah Konstitusi ini ya udah dengan sendirinya final. Yang paling penting itu adalah mengambil hikmah dari peristiwa ini kan.
Pertama, hikmahnya adalah ya kedua siapapun yang sedang berlaga di Kabupaten Serang itu sekarang sudah harus siap-siap untuk ya melaksanakan PSU pada 3 bulan seingat saya ya dari sekarang ini gitu. Itu satu. Nah yang kedua kalau dilihat dari jenis PSU-nya, ini kan PSU keseluruhan, Mbak. Ya beda itu karena PSU itu ada 3 jenis ya. Pertama adalah PSU ya di lokasi-lokasi tertentu, ya kan. Kedua PSU di setengah ya pelaksanaan pilkada ini dinyatakan PSU di keseluruhan pelaksanaan pilkada. Jadi pada kalau disebut dengan derajat dari pelanggarannya, ya ini pelanggarannya berat ataupun sanksinya atau apalah namanya putusan ini masuk dalam putusan kategori berat. Karena PSU ya dilakukan di seluruh TPS di Kabupaten Serang. Nah, yang ketiga, mungkin cara melihat yang dilakukan oleh MK itu bukan kasus per kasus, tapi akumulasi dari berbagai kasus. Ya, tanggal 3, tanggal pop surat, ya mungkin setelahnya dan sebagainya itu, entah apapun ya model dan arahannya, tetapi ya diduga oleh Mahkamah Konstitusi atau dinilai oleh Mahkamah Konstitusi punya potensi terjadinya ya penggunaan kewenangan jabatan dan pengaruh untuk memenangkan paslon tertentu. Harus diingat ya, kalau cara baca MK atau sebagian MK melihat kembali cara baca mereka terhadap Pilpres yang kemarin, cara menilainya bukan dengan cara apakah ada keterkaitan langsung atau tidak, bukan begitu. Tapi cara melihatnya itu adalah apakah ada hubungan yang diduga terkait atau paslon tertentu teruntungkan dari satu tindakan, ucapan, sikap ya maupun pengaruh yang diberikan oleh pejabat tertentu kepada kemenangan paslon tertentu. Kan sebetulnya kalau ya semuanya mau melihat situasi atau putusan MK terkait dengan Pilpres kemarin, itu udah bisa baca itu bahwa MK itu sekarang sudah mulai lebih ketat ya tentang kehadiran atau kemungkinan penggunaan jabatan dalam konteks kemenangan paslon tertentu. Kan kalau kita lihat misalnya lagi-lagi ya Pilpres kemarin itu 3 hakim MK itu menyebut ada keterkaitan atau ada efek ya yang diraih oleh capres tertentu dari misalnya kunjungan-kunjungan presiden, dari misalnya pembagian-pembagian bansos dan sebagainya. Jadi cara melihatnya lagi bukan lagi bersifat langsung gitu, tapi satu akumulatif, kedua sistemik, dan yang ketiga itu adalah pengaruh politik yang diakibatkan tindakan, perbuatan, sikap atau apapun yang dilakukan oleh pejabat negara yang bersangkutan yang patut diduga menimbulkan keuntungan elektoral bagi paslon tertentu. Jadi cara lihatnya begitu, bukan lagi dengan apakah orang itu nyuruh masyarakat milih, ya nggak itu lagi lihatnya gitu loh. Apakah bisa dibuktikan misalnya ada janji begini-begini, nggak itu cari melihatnya bahwa kepala daerah itu pejabat itu datang ke satu tempat, lalu acaranya acara sosial, tapi misalnya bersama dia ada paslon tertentu, orang itu udah bisa melihat asosiasi. Oke, Bang Rey untuk memberikan efek jerah. Oke, Bang Rey untuk memberikan efek jerah agar kemudian tidak terjadi pelanggaran lagi ataupun kemudian meminimalisir potensi kecurangan. Apakah kemudian dengan PSU cukup atau harus ada kemudian pemidanaan atau seperti apa? Pemidanaan boleh saja, tapi itu kan ruang yang berbeda. Kan putusan MK ini adalah sengketa hasil kan dan sengketa proses. Kalau pemidaannya itu ya dia tergantung kepada Bawaslu-nya dan tergantung kepada aparat penegak hukum. Dan itu dua pengaduan yang berbeda. Jadi misalnya kalau mereka yang merasa putusan MK itu bisa ditindaklanjuti ke pidana lalu melaporkan ke aparat penegak hukum, ya itu silakan saja, itu bisa dilakukan. Tapi itu dua tuntutan hukum yang berbeda, dengan begitu dua penanganan yang berbeda, nggak bisa disamakan. Tapi kalau dianggap nggak perlu lagi, cukup putusan Mahkamah Konstitusi ditaati, langsung dilaksanakan PSU, ya artinya pidananya ada. Tinggal sekarang sih sebetulnya yang mungkin ya ditunggu oleh publik, ya oleh kita semua adalah apa sanksi atau apa yang akan dilakukan oleh Presiden terhadap salah satu anggota kabinetnya yang sudah dinyatakan ya menggunakan pengaruh jabatan demi kepentingan elektoral
tertentu alias cawe-cawe. Nah ini mungkin yang sama-sama kita tunggu. Apakah Pak Prabowo memberikan teguran atau seperti apa macam-macam. Nah mungkin ini yang sedang atau mungkin banyak orang yang lagi menunggu. Oke, Mas Dedi ada tanggapannya? Gini Mbak, jadi salah ya, apalagi dikaitkan dengan konteks pidana. Dalam konteks pemilihan, pidana itu harus pada pidana pemilihan yang sudah diatur sangat jelas dalam Undang-Undang 10 2016. Lembaga mana yang berwenang untuk menangani konteks adanya dugaan laporan tindak pidana pemilihan. Ya sudah jelas ada di Gakumdu ya, Setra Gakumdu di situ ada unsur kepolisian, ada unsur kejaksaan yang kemudian berwenang untuk membuat satu kajian apakah ini masuk dalam unsur tindak pidana pemilihan atau tidak. Kalau masuk ya baru kemudian itu ditindaklanjuti dan kemudian hukum acaranya menggunakan hukum acara pidana biasa. Tapi dalam konteks ini ya yang menjadi dalil pemohon ini kan bisa ada di Mahkamah Konstitusi ini kan karena ada permohonan. Nah permohonan itu didasarkan pada dalilnya. Kalau dalam peraturan Mahkamah Konstitusi terkait soal hukum acara yang sudah diatur sangat jelas dalam PMK 3 2024 itu sudah sangat jelas bahwa alasan-alasan atau posita dari permohonan dalam konteks perselisihan hasil itu harus pada memperselisihkan tentang kesalahan penghitungan. Jadi mana yang benar menurut pemohon dan mana yang kemudian dianggap salah menurut termohon itu ada dalam pasal 8 ayat 4 ayat 5. Nah itu kan menjadi hukum acara. Kalau lalu kemudian si pemohon tidak mendalilkan di dalam positanya tidak ada kemudian memperselisihkan hasil kesalahan penghitungan hasil yang menurut termohon atau menurut pemohon dianggap salah, maka itu tidak masuk ke dalam apa yang menjadi syarat alasan-alasan permohonan. Dan kemudian mendalilkan dalam sebuah asumsi. Ini selalu digaungkannya adalah cawe-cawe pejabat negara, menteri desa. Baik, Mas Dedi, tapi terakhir singkat saja. Mengenai PSU sendiri, dari klien Anda sudah siap melakukan pelaksanaan PSU ini yang akan dilakukan di seluruh TPS di Serang? Oh ya, bukan hanya kita peserta pemilihan yang harus siap, tapi pemerintah melalui penyelenggara pemilihan ini juga harus siap. Dalam arti siap konteks logistiknya, persiapannya, pembiayaannya, ini kan menimbulkan permasalahan baru. Negara yang sedang kemudian membuat sebuah tindakan efisiensi dalam mengurangi pembebanan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara melalui putusan PSU di 24 kabupaten kota, ini justru menimbulkan biaya baru dan akhirnya negara tidak bisa melakukan efisiensi karena banyak juga kemudian pemerintah kabupaten kota di mana KPU-nya kabupatennya itu sudah menyerah terhadap pembiayaan untuk PSU ini sehingga meminta bantuan terhadap dan sebagainya. Ya, masih kita harapkan PSU di Kabupaten Serang nantinya akan berjalan dengan transparan dan juga lancar, tidak ada lagi potensi pelanggaran yang terjadi. Terima kasih Mas Dedi Hartadi dan juga Bang Ray Rangkuti telah berbincang bersama kami malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.